Gimana sih cara gambar landak mini yang estetik? Kalau gambar landak mini kamu masih simple kayak gini aja, yuk sekarang saatnya upgrade gambar landak mini kamu jadi lebih estetik. Pertama, kita mulai dari buat lingkaran oval dulu dengan pensil sebagai patokan yang sisi bagian atasnya melengkung seperti huruf M kayak gini. Habis itu, oval kecil lagi di dalamnya sebagai moncongnya. Lalu di dalam lingkaran oval kecilnya, buat segitiga terbalik yang sisi dan sudutnya tumpul dan agak membundar sebagai hidungnya. Setelah itu, buat garis lagi di bawah hidungnya seperti huruf W yang lebar untuk mulutnya. Kalau udah, buat garis putus-putus dan garis seperti angka 3 kecil untuk buat tekstur bulunya di garis patokan ovalnya ini. Nah, abis itu kita buat matanya ya. Di sini bentuk matanya aku buat seperti angka 6, jadi masih ada sisa sedikit garis di bagian atas matanya sebagai kelopak matanya. Matanya juga langsung aku warnain aja dengan sisain sedikit garis putih sama kayak hidungnya tadi, untuk kasih sedikit efek cahaya di matanya. Habis itu di bawah matanya, buat sedikit garis-garis sebagai tekstur bulunya agar lebih kelihatan fluffy. Next, kita buat 2 garis lengkung di atasnya untuk kedua kuping landak mininya. Lalu di bawahnya ini bikin garis seperti huruf W yang besar dan lebar dengan pensil untuk patokan badannya. Buat 1 garis lengkung lagi di dalamnya kayak gini, mengikuti alur garis badannya. Nah, abis itu kita bikin dulu tangannya tepat di garis patokan yang bagian dalam. Buat 5 jarinya yang mungil-mungil kayak gini, dan di setiap ujung jarinya aku tambahin segitiga-segitiga kecil sebagai kuku-kuku landak mininya. Kalau udah selesai, buat bulu-bulu di pergelangan tangannya juga ya. Nah, buat 1 tangannya lagi di sampingnya dengan cara yang sama persis kayak sebelumnya. Tapi kalau misalnya kamu mau pose tangannya beda, boleh banget ya dicoba. Di bawah tangannya tambahin juga kakinya kayak gini. Nah, dan kalau udah selesai sama tangan dan kakinya, tinggal tebelin aja deh seluruh garis patokan pensil untuk wajah dan badannya dengan garis putus-putus dan garis kecil seperti angka 3 sebagai tekstur bulunya agar kelihatan fluffy. Buat terus sampai seluruh garis patokannya penuh ya. Dan kalau kamu mau buat kesan bulunya lebih lebat, kamu juga bisa tambahin tekstur bulunya di dalam area badan atau wajahnya yang kosong kayak gini. Nah, kalau udah selesai, buat lingkaran besar yang mengelilingi landak mininya kayak gini dengan pensil sebagai patokan area duri-duri landaknya. Tapi sebelum aku tambahin duri-duri landaknya, aku mau kasih beberapa hiasan dulu nih di sekitar landaknya agar kelihatan lebih rame dan tambah estetik. Karena aku mau buat bunga di atas kepala landaknya, jadi kita mulai dari lingkaran dengan pensil sebagai patokan besar bunganya, lalu buat bulatan-bulatan yang kecil-kecil dan banyak di dalam lingkarannya sebagai putiknya. Habis itu buat 5 kelopak mengitari bulatan-bulatannya kayak gini. Sesekali aku buat kelopaknya saling bertumpuk dan pinggir kelopaknya bergerigi atau nggak mulus agar kelihatan natural. Nah, aku buat 1 bunga lagi dengan cara yang sama kayak bunga di atas kepala landaknya. Mulai dari bulatan-bulatan kecil, dilanjut dengan 5 kelopak yang mengelilinginya, dan buat saling bertumpuk kayak gini. Oh ya, di salah satu sisi kelopaknya, aku buat garis lengkung sebagai efek kelopaknya yang ketekuk. Habis itu tinggal tambahin aja deh garis-garis detail kecil di setiap kelopaknya. Di belakang bunganya juga aku tambahin beberapa daun besar dan daun-daun yang kecil agar lebih bervariatif. Kalau kamu mau lebih ramai lagi, kamu bisa tambahin bunga-bunga dan daun-daunnya di sekitarnya ya. Nah, karena aku mau buat landak mininya lagi duduk santai di atas bantal, jadi di area bawah landaknya ini aku buat garis-garis lengkung, ada garis yang panjang dan ada juga garis yang pendek-pendek agar bantalnya kelihatan empuk. Lalu buat lingkaran oval mengelilingi seluruh area bawahnya kayak gini. Sesekali tambahin juga garis putus-putus yang searah dengan sisi bantalnya. Habis itu tarik garis lengkung di bawah bantalnya kayak gini. Kalau kamu masih berasa kurang rame, kamu bisa buat keranjang lagi nih dan beberapa hiasan di bawahnya sebagai ornamen tambahan. Sebelum bikin keranjangnya, aku buat bunga-bunganya lagi nih, sama persis kayak bunga yang tadi kita buat. Di sini aku buatnya 2 bunga yang saling bertumpuk dan juga ada daunan di belakang bunganya. Buat sebanyak apapun yang kamu mau. Tapi kalau kamu nggak mau tambahin bunga-bunga dan daun-daun lagi, kamu bisa coba tambahin dengan hiasan lain yang kamu suka. Misalnya kamu bisa tambahin tempat makanannya atau mungkin mainan-mainannya. Nah, kalau kamu udah selesai bikin semua hiasan-hiasannya, kita mulai bikin keranjangnya nih. Caranya cuma dengan buat garis lengkung lagi sama persis kayak sebelumnya. Bedanya cuma dia jauh lebih tinggi aja dari garis sebelumnya.
Dan terakhir, saatnya kita mulai tambahin duri-duri landak mininya. Caranya gampang banget, tinggal buat aja duri-duri landaknya dengan cara buat garis-garis pendek yang saling bertumpuk-tumpuk kayak gini, sampai setebal patokan lingkarannya. Di sini aku buat garisnya dengan cara ditekan di garis awal agar hasilin garis yang tebal. Abis itu di ujung brush pennya dilempar-lempar di akhir garisnya agar ujung garisnya kelihatan lebih tipis. Jadi bisa hasilin garis yang kelihatan natural dan gak kaku. Dan kalau kamu perhatiin, di sini aku buat arah garisnya teratur juga. Dari yang di atas kepala, semua arah durinya mengarah ke atas. Semakin ke samping, arah durinya semakin mendatar. Lalu semakin ke bawah, arah garisnya juga ikutan mengarah ke bawah. Buat terus yang banyak dan bertumpuk-tumpuk sampai memenuhi seluruh patokan lingkarannya. Nah, buat juga seluruh duri-duri yang ada di sisi kiri landak mininya dengan cara yang sama kayak di sisi kanannya. Nah, di bagian bawah tengah ini, garisnya lama-lama saling bertemu dan menyilang. Kalau kamu masih mau tambahin beberapa detail lagi di landaknya, atau mau buat landak mininya sesuai dengan style atau selera kamu, boleh banget ya dicoba dan dieksplor. Di sini aku mau tambahin sedikit detail bulu-bulu di kupingnya, lalu garis-garis lengkung yang miring di sepanjang list atau pinggiran keranjangnya kayak gini, lalu sedikit arsiran di bagian bawah keranjangnya agar nggak kelihatan terlalu polos. Dan terakhir, seperti biasa, tinggal tambahin sparkle di sekitar landak mininya. Jangan lupa hapus bekas patokan pensil yang kita buat di awal tadi ya. Dan jadi deh. Gampang kan bikinnya? Jangan lupa kalau kamu berhasil bikin doodle landak mininya, tag atau mention ke Instagram aku ya, karena aku pengen banget lihat hasilnya. Thanks for watching and see you on my next video.